Iran merilis sebuah tayangan kapal tanker milik Amerika Serikat diserang di Teluk Persia pada Rabu malam. Sebanyak 2 kapal tanker minyak terbakar usai serangan rudal kamikaze milik Iran. Inilah kapal tanker minyak terbakar akibat serangan rudal Iran di perairan Selat Hormuz. Sebanyak 2 kapal tanker membawa minyak mentah diserang dan terbakar. Kepulan asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi ke langit di atas kapal-kapal yang membawa minyak Irak. Diketahui 1 orang tewas sementara 38 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat melalui perahu keselamatan yang terbakar saat tim darurat berupaya memadamkan api. Allahu Akbar! انهدام النفط کش آمریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. Ya, tidak hanya kapal tanker milik Amerika Serikat yang diserang militer Iran, ini ada sebuah kapal kargo milik Thailand yang melintasi Selat Hormuz juga diserang oleh militer Iran. Sebanyak 3 awak kapal terombang-ambing di Selat Persia di perahu penyelamat menunggu pertolongan. Pemirsa, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tak hanya menyasar fasilitas militer. Kali ini kilang minyak menjadi sasarannya. Perang di Timur Tengah menyasar kilang hingga penyimpanan minyak sejumlah negara. Serangan terbaru menghantam tempat penyimpanan minyak di Oman. Api pun menyebar dengan cepat dan hingga kini masih dalam proses pemadaman. Iran pun membantah serangan ini. ضمن آنکه حادثه‌ای که در بندر سلاله کشور دوست همسایه و برادرمان عمان اتفاق افتاده است بسیار مشکوک به نظر می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی این موضوع است. امنیت و حاکمیت ملی عمان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل احترام میباشد. Tak hanya di Oman, kilang minyak di Bahrain juga meledak usai dihantam rudal pada Senin 9 Maret lalu. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal ini. Sebelumnya, kompleks kilang minyak Fujairah, salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah, juga terbakar. Kebakaran terjadi akibat jatuhnya puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Hasil penyelidikan terungkap drone ini bukan milik Iran. Tak hanya negara tetangga, depo minyak di Iran juga menjadi target. Serangan Israel ini menyebabkan kebakaran besar. Kebocoran minyak dari depo yang rusak bahkan menjalar ke jalan-jalan di Tehran. Langit Tehran Iran pun menghitam usai depot minyak diledakkan Israel. Rangkaian serangan ini semakin membuat produksi minyak teluk semakin di ujung tanduk. Negara-negara di dunia pun terus mencari cara untuk mengantisipasi krisis minyak dunia. Indonesia pun langsung mengalihkan impor minyak mentahnya dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan rudalnya pada gelombang ke-42. Melibatkan beberapa jenis rudal, Iran menargetkan Tel Aviv dan pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh wilayah. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC merilis rekaman yang menunjukkan apa yang mereka sebut dengan gelombang ke-42 peluncuran rudal balistik. Dengan meneriakan takbir, sedangkan yang merupakan bagian dari operasi True Promise 4 ini melibatkan beberapa jenis rudal, termasuk rudal Emad, rudal Qadar, rudal Kibar Sekan, dan rudal Fatah. IRGC mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan di tengah gelombang serangan baru tersebut menargetkan Tel Aviv serta pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh wilayah. Dilakukan dengan slogan Labaik Ya Khamenei, serangan itu memperingati apa yang mereka sebut sebagai para martir perang Ramadan. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa ledakan besar terdengar di wilayah Tel Aviv Raya setelah sirine serangan udara berbunyi. Pemirsa, Amerika Serikat merilis rekaman serangan udara yang diklaim menargetkan pesawat militer Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengklaim telah memenangkan perang atas Iran.
Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, merilis rekaman yang memperlihatkan pasukan Amerika menghantam pesawat militer Iran. Dalam video tersebut, nampak sebuah pesawat meledak dan terbakar akibat terkena serangan. CENTCOM menyatakan operasi militer dilakukan bersama Israel terus menekan kemampuan militer Iran khususnya di sektor udara. CENTCOM pun menyebut kemampuan udara Iran terus melemah dari hari ke hari. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah memenangkan perang atas Iran. Trump juga mengklaim berhasil menghancurkan sistem pertahanan dan pabrik-pabrik rudal Iran. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. Sebelumnya, CENTCOM juga merilis rekaman yang menunjukkan pasukan yang menjerat kendaraan dan amunisi militer Iran seiring berlanjutnya operasi gabungan dengan Israel melawan Teheran. Amerika Serikat mengklaim sejak 24 jam pertama operasi Epic Fury serangan rudal balistik dan drone Iran telah menurun drastis. Di Australia, Amerika klaim perang akan segera berakhir. Iran justru dengan tegas mengatakan bahwa akhir perang ada di tangan Iran. Israel pun menanggapi berencana terus menyerang Iran hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. Presiden Amerika Donald Trump yakin perang melawan Iran akan segera berakhir. Hal ini diucapkan Presiden Amerika yang mengklaim telah berhasil menyerang pemimpin Iran Ali Khamenei hingga tewas. Namun hal ini dibantah Wakil Menteri Luar Negeri Iran. Menurut Garibabadi, Iran saat ini lebih unggul dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ia menegaskan yang akan mengakhiri perang melawan Amerika dan Israel adalah Iran. ما الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد. Perang melawan Amerika dan Israel hanya akan berhenti jika ada jaminan serangan tidak akan terulang. Iran pun menolak sejumlah permintaan gencatan senjata yang dilakukan beberapa negara termasuk China, Perancis, dan Rusia. Menanggapi keterangan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Menteri Pertahanan Israel akan melancarkan serangan ke Iran tanpa batas waktu. המבצע הזה יימשך ללא שום מגבלת זמן, ככל שידרש עד שנשיג את כל היעדים ונכריע את המערכה. Operasi militer gabungan Amerika Israel terhadap Iran diluncurkan pada 28 Februari 2026. Teheran menanggapi serangan itu dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan fasilitas Amerika dan Israel di seluruh wilayah. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan duta besar pada Kamis malam.
Pertemuan ini berlangsung di rumah pribadi JK di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, pertemuan ini disebut berkaitan dengan perkembangan situasi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Dalam kesempatan ini, JK berbicara mengenai dampak perang Timur Tengah, salah satunya kepada harga minyak dunia. Menurut JK, harga minyak dunia yang tinggi bisa berdampak kepada BBM bersubsidi di Indonesia. Tapi mendengarkan akibat daripada masalah Timur Tengah, Iran dan Israel dan Amerika itu berdampak seluruh negara di dunia ini. Jadi bukan hanya Indonesia. Di Asia, di China, Filipina, Malaysia, Singapura, saya semua kena. India semua kena. Di Eropa juga, Amerika juga kena. Bahwa harga BBM, harga minyak akan naik, gas naik. Mendekati kemarin lewat 100, sekarang terus lagi sekarang ini. Itu berarti Indonesia kenanya. Pemirsa, perang Timur Tengah yang belum reda dinilai berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan 3 skenario untuk mengantisipasi kondisi ini. Ya, dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menjelaskan telah menyiapkan 3 skenario penyelenggaraan haji 2026 untuk mengantisipasi perang Timur Tengah yang kian meluas. Dalam skenario itu, Kemenhaj akan melakukan mitigasi jalur udara menuju Arab Saudi dengan mengalihkan rute penerbangan menjauhi wilayah perang. Pemerintah juga mempertimbangkan perubahan waktu penerbangan serta berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi untuk memastikan keselamatan jalur penerbangan bagi jemaah Indonesia. Pemaparan skenario yang kemungkinan kita mitigasikan. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik. Dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji, negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi. Terhadap skenario ini, Kementerian Haji dan Umroh perlu melakukan mitigasi jalur udara air bridge ke Arab Saudi berupa skenario pengalihan rute penerbangan. Pemirsa, akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di Teheran, mayat bayi ditemukan dalam reruntuhan bangunan. Mayat seorang bayi perempuan berusia 1 tahun dievakuasi dari reruntuhan setelah pemboman di Teheran. Bayi ini terlihat terbujur kaku saat diangkat oleh petugas. Bayi malang ini hanya terbaring pada saat rudal Amerika Serikat Zionis Israel menghantam bangunan hingga luluh lantak. Data pemerintah Iran menunjukkan bahwa 193 anak telah tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel terhadap negara tersebut. Dari serangkaian serangan Amerika Serikat dan Israel, total 1.332 orang tewas hingga Jumat kemarin. Ya, ketegangan di Iran Barat kembali terasa setelah otoritas setempat berhasil mengevakuasi sebuah bom atau rudal raksasa seberat hampir 1 ton yang gagal meledak dari sebuah bangunan perumahan di Provinsi Lorestan. Peristiwa ini terjadi di kota Kuhdash setelah serangan udara yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel. Proyektil berukuran besar dievakuasi dari puncak gedung menggunakan derek sebelum memasukkannya ke dalam truk. Dengan evakuasi yang berlangsung hati-hati dan penuh risiko, mereka berhasil memindahkan amunisi untuk mencegah bencana yang bisa menimbulkan korban jiwa dan kerusakan luas.
Konvoi kendaraan militer Amerika Serikat dilaporkan bergerak dari Irak menuju pangkalan di timur Laut Suriah di tengah meningkatnya ketegangan kawasan menyusul konflik dengan Iran. Dari rekamannya yang dirilis, memperlihatkan konvoi kendaraan militer berlapis baja Amerika Serikat bergerak menuju wilayah timur Laut Suriah di tengah meningkatnya ketegangan regional dengan Iran. Sejumlah kendaraan tempur lapis baja dan truk logistik yang membawa berbagai perlengkapan militer, termasuk sistem pertahanan udara, terlihat melintas dari Irak menuju Suriah. Konvoi tersebut dilaporkan bergerak di sepanjang jalan raya di selatan kota Qamisli, wilayah pedesaan provinsi Hasakah, sebelum menuju pangkalan militer Kasrak. Pangkalan Kasrak diketahui sebagai salah satu fasilitas militer terbesar yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat di Suriah. Kedatangan konvoi terbaru ini menunjukkan dinamika baru di lapangan. Seiring meningkatnya ketegangan kawasan setelah memanasnya militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan rudal Iran menghantam wilayah permukiman di Beit Shemesh, Israel, menyebabkan kepanikan di kalangan warga. Situasi menegangkan terjadi di mana keluarga-keluarga berlari ke tepi jalan atau mencari tempat perlindungan darurat saat serangan udara berlangsung. Dalam video memperlihatkan kendaraan menepi berusaha menyelamatkan diri mencari tempat berlindung. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang signifikan, di mana sistem pertahanan udara Israel dilaporkan gagal mencegah beberapa rudal Iran, menargetkan area sipil yang cukup dekat. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dirumorkan terluka dan tewas usai rangkaian serangan terbaru Iran. Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mungkin tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Kantor PM Israel menyatakan Netanyahu masih jalan dan juga menjalankan tugasnya dan mengeluarkan pernyataan resmi pada 7 Maret. Portal resmi pemerintah Israel juga mencatat ia mengunjungi lokasi serangan di Beersheba sehari sebelumnya. Militer Iran sebelumnya juga pernah menyatakan nasib Netanyahu tak jelas setelah dugaan serangan. Namun pernyataan ini segera dibantah oleh kantor PM Israel sebagai berita palsu. Ya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dirumorkan terluka dan tewas usai rangkaian serangan terbaru Iran. Stepi Andriani, pakar intelijen dan militer, menyampaikan pada serangan besar Iran terhadap Israel bisa menjadi akurat tewasnya Netanyahu dan tokoh-tokoh Israel lainnya. Ya, di sini kita tidak boleh menganggap sebelah mata Iran ya, walaupun laporan intelijen menyampaikan 80% capability militernya sudah hancur, ternyata Iran bisa membuat gebrakan dalam waktu 24 jam terakhir yang luar biasa menurut saya, dari 5 titik. Artinya di sini potensi-potensi tokoh-tokoh penting Israel tewas.